Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian, melanjut pada pelajaran sebelumnya. Kalau kemarin masalah imam dan sebagainya, di sini ada bab tentang adab sholatil jamaah wal iqtida. Jadi adab-adab, etika-etika sholat berjamaah. Min qasdi sholatil jamaah, bagian daripada tujuan untuk sholat berjamaah. Fa inna hunaka, di sana ada beberapa adaban, etika atau adab gitu ya. Yusannu fi'luha, yang disunahkan melakukannya. Wa yusabu fa'iluha, dan diberikan ganjaran pahala bagi yang melaksanakannya. Wala yu'aqabu tarikuha, dan tidak disiksa, artinya tidak berdosa ya jika meninggalkannya. Wala tabtulu sholatu, dan enggak batal salatnya. Tapi kaitannya dalam kesempurnaan sholat sebaiknya ini dilaksanakan. Etika dalam sholat berjamaah jamaah sekalian. Ya. Apa saja jamaah sekalian? Yang pertama, al-masyu lil jamaati bisakinati. Jalan menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah itu harus sakinah. Nah, tidak boleh buru-buru. Ya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak jalan dari depan, pas sudah azan, ya takut nggak dapat berjamaah, ngebut jalannya dia bisa gitu. Ada begitu kan ya? Ya, kalau sholat Jumat misalnya udah aja 2 kali baru datang dia. Nah itu sebaiknya nggak usah buru-buru, tidak usah buru-buru. Kenapa jamaah sekalian? Ini kaitannya jangan sampai nanti masuk masjid dia ngos-ngosan gitu kan ya. Ngos-ngos, akhirnya nggak sakinah, nggak nyaman, nggak tenang, ya tarik napas dulu gitu ya. Nah ini sampai sedetailnya ini Nabi mengajarkan. Jadi kalau ke masjid istilahnya nyantai aja, jangan buru-buru, ya kan ya. Apalagi untuk mendapatkan katakanlah takut ketinggalan gitu ya. Jadi ternyata dari pemahaman saja kita bisa lihat ini ibadah itu harus dilakukan senyaman mungkin ya. Jangan sampai lagi takbiratul ihram napas masih menggap-menggap gitu ya. Yustahabu liman qasada sholatal jamaati, disunahkan bagi orang yang ingin sholat jamaah ayyam sya ilaiha bisakinatin wa waqarin. Jadi jalan menuju ke masjidnya berjamaahnya bisakinah wa waqar. Jadi tenang, nyaman gitu ya. Tadi saya lihat ada jamaah jalan pelan, enak gitu, nggak usah buru-buru. Tapi memang pemahaman kita ya walaupun begitu ada persiapan sebelumnya. Artinya jangan memang waktunya mepet gitu ya, gitu, supaya nanti masuk masjid enak. Gitu. Jadi misalnya jam subuh jam 4.40, ya kira-kira 2 menit sebelumnya udah datang atau 15 menit sebelumnya sudah datang. Gitu. Jangan pas azan kita baru jalan, itu kadang-kadang pasti buru-buru tuh gitu sekali. Sawa'un, sama aja, khafa fautu takbiratul ihram, khawatir enggak kedapatan takbiratul ihram ya. Jadi takutkan dalam satu keterangan jemaah sekalian, barang siapa yang mendapatkan takbiratul ihram imam, maka dia mendapatkan 2 pembebasan. Bara'atun minan nifaq, ya pembebasan dari sifat-sifat kemunafikan. Bara'atun minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi dan barang siapa yang mendapatkan 40 kali sholat berjamaah 40 hari gitu ya, subuh, asar, 5 waktu 40 hari, ya insya Allah jamaah sekalian ada perubahan nilai dalam dirinya. Ada istilah riyadhah, kalau misalnya zuhur asar di kantor berjamaah, masjid kantor ya kan, nah yang maghrib bisa subuh di lingkungan 40 hari nggak putus mendapatkan takbiratul ihramnya imam,
Insya Allah jamaah sekalian, ya ada nilai lebih. Ya, rata-rata orang kalau misalnya melaksanakan 40 hari, angka 40 itu bagus biasanya. Dicoba saja, ya 40 hari mendapatkan takbiratul ihramnya imam, jamaah sekalian. Allah jaga dari sifat-sifat kemunafikan dan pembebasan dari api. Dan insya Allah tuh jamaah sekalian, Allah tanamkan tuh istilahnya halawatul ibadah, manisnya ibadah jamaah sekalian. Ya, jadi jangan sampai takut kedapatan kami orang dia sholatnya tergesa menuju masjidnya tergesa. 5 ruwiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad bersabda qala idza uqimatis sholatu jika salat ditegakkan didirikan dilaksanakan fala ta'tuha maka janganlah engkau datangi salat itu atau masjid itu wa antum tas'auna sementara engkau dalam keadaan tergesa. Walakin tuha akan tapi datangilah masjid ataupun salat wa antum tamsuna sementara engkau berada dalam perjalanannya wa alaikumus sakinah dalam keadaan tenang ya. Tenang, nyaman, adem kira gitu ya. Enggak ngos-ngosan gitu sekalian. Fama adraktum maka apabila engkau dapatkan apa yang kau dapatkan fasallu sholatlah. Maksudnya gini jamaah sekalian. Kalau memang kita jalannya pelan-pelan tenang, kemudian kita nggak mendapatkan rakaat pertama, tiba-tiba masuk rakaat kedua gitu ya. Wa ma fatakum fa'atimu maka sempurnakanlah gitu. Jadi jangan khawatir ketinggalan rakaat sementara kita masuk ke masjid dalam keadaan terburu-buru begitu jangan sekali. Jadi fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Kalimatnya begitu ya. Sempurnakanlah kalau memang kita menjadi masbuk gitu jangan sekali. Illa ada kecuali idza daqal waqtu ya sempitnya waktu ya. Sempitnya waktu ya mungkin misalnya bapak lagi namu ya kan tiba-tiba ya kan entah kenapa tempat udah mepet nih buru-buru dan gitu ya jangan sampai ketinggalan wa khasyiya fawatuhu dan khawatir luput lahu baginya ayyasra'a ya maka memerlukan kecepatan gitu ya wa kadza dan demikian juga idza khasyiya jika khawatir ya fautu sholatil jum'ati khawatir hilangnya sholat Jumat. Ya, misalnya bapak dalam perjalanan naik motor kan gitu ya, tiba-tiba istilahnya entah macet entah apa atau naik mobil dalam perjalanan kan gitu. Wah ini udah kasak kusuk nggak ada perjalanan gitu ya sempit udah ketakutan nih. Dikit lagi habis sholat Jumat misalnya begitu. Nah itu dia percepat. Wa idza kanatil jama'atu la taqumu illa bihi. Jadi keberjamahannya memang mesti dilaksanakan kecuali ya harus dengan kecepatan. Artinya jalan menuju masjid ya. Walau lam yasrah la ta'attolat. Jika enggak cepat maka dia akan tertinggal ya. La ta'attolat. Fa yajuzu lahu isra maka boleh baginya ya. Artinya kegiatan dipercepat. Al-isra. Ya. Wa yusannu dan disunahkan alla ya'basu ya, agar tidak sembrono maksudnya serampangan gitu ya kata ya'bas itu serampangan fi masyihi ila shalah dalam perjalanannya menuju salat ya wala yatakallam dan jangan berbicara biqalamin qabihin dengan ucapan-ucapan yang buruk atau mustahjan atau ucapan-ucapan yang keji. Dia mau sholat menuju Tuhan, dia mau sholat menuju Allah, tapi dalam perjalanannya ucapannya kan benar gitu ya. Jadi misalnya jalan berdua nih, ya sama sahabat gitu, masjid sih, gitu. Tapi omongannya kan ngawur. Nah ini jemaah sekalian, arti ngomongnya terlalu berlebihan lah gitu ya. Kalimatnya kalamun qabihin, jadi kalamun ucapan-ucapan yang jelek. Kalau bisa jangan. Memang ini kan di luar sholat, artinya bicara bebas. Tapi karena kaitannya dengan kita mau ibadah, jangan sampai ucapan-ucapannya itu yang kira-kira menjerumus ke hal yang mengurangi nilai ibadah gitu. Ya,
Ya kalau ngomongin hal yang penting mungkin boleh Pak. Tapi kalau ngomong ucapan-ucapan buruk gitu ya, apa ya misalnya macam-macam lah ya, yang buruk gitu. Kalau ngucapin dikit lagi deal mah boleh Pak Haji. Besok dilihat deal insyaallah berapa meter ya, 2 meter katanya. Itu masih boleh lah gitu ya. Tapi kalau ucapan kalimatnya bikalamin qabihin ya, al mustahjini atau ucapan yang keji, ucapan yang buruk, nah itu dihindarkan jamaah sekalian ya. Wala yata'ata ma yukrahu fi shalah, atau tidak mengerjakan aktivitas yang menyebabkan kemakruhan dalam sholat, dalam perbuatannya begitu jemaah sekalian ya. Dan sebagaimana Rasulullah katakan dalam satu hadisnya, fa inna ahadakum fi sholatin madama ya'madu ila shalah. Jadi sebenarnya salah seorang di antara sekalian dalam melaksanakan sholat hendaklah bersandar pada esensi dari sholat itu sendiri begitu. Jangan sampai kita ingin berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan, tapi proses menuju ke sananya ya, ada istilahnya terkontaminasi gitu ya, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak mengarah pada esensi sholat itu sendiri begitu. Menjaga lisannya, menjaga perbuatannya dan seterusnya jemaah sekalian. Wa ya'murul aba wal murabbun wal muallimun as-sibyan, dan hendaklah para orang tua, pendidik dan guru-guru mengajak, memerintahkan kepada anak-anaknya tuh bihuduril masajid, untuk hadir ke dalam masjid. Yang biasanya kan rame tuh di maghrib, di isya, jemaah sekalian ya. Ajak tuh anak, cucu, mantu gitu ya ke masjid. Kalau subuh memang kadang-kadang kalau bocah kan namanya susah banget dibangunin ya. Nah itu ada kewajiban kita jemaah sekalian memerintahkan kepada para pendidik, orang tua dan guru, kepada anak-anak ya, untuk hadir ke dalam masjid ya. Jadi kaitannya memakmurkan masjid, kewajiban kita juga. Wa jamaah, dan kelompok-kelompok as-salat untuk sholat. Liya'tadu 'alaiha, untuk membiasakan ya, hadir dalam masjid, yaitu sholat berjamaah ya. Memang kadang-kadang ada misalnya mertua malas banget ngobrol sama mantu ya kan, mantunya nggak sholat misalnya gitu, menegur kayaknya nggak enak, hanya begitu kan ya, gitu kan. Jadi itu mantu didiemin aja, bapaknya mau pergi ke masjid, mantu sholat di rumah kan gitu ya. Nah ini ya ditekankan kalau bisa ya udah bareng-bareng ya ke masjid, walaupun dalam kondisi misalnya rumah berbeda ya, sekali-sekali tegur mantu boleh ya kan, bang romannya nggak pernah ke masjid ini gitu ya. Jadi mertua negur mantu, apalagi dalam satu rumah gitu. Misalnya satu komplek rumahnya beda kan gitu ya, mungkin negur enggak, tapi begitu dilihat kok jarang ke masjid nih mantu. Nah ini kalimatnya wa ya'murul aba ya kan, idealnya gitu maksudnya ya, itu memerintahkan kepada orang-orang yang terdekat kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi menumbuhkan kesadaran ya kan, karena kadang-kadang kalau nggak digebrak-gebrak kan kebiasaan, nggak ada mengingatkan, jadi dianggap biasa gitu ya mas kalian. Amma ta'limuhum at-tahara was shalah, adapun pembelajaran mereka tentang bersuci, salat, fawajibun, maka wajib ya, menjadi kewajiban alal aba, atas orang tua, idza balagha auladahum, apabila anak-anak mereka mencapai usia 7 sinin, 7 tahun ya. Jadi kakek yang sayang cucu gitu kan, dan kadang-kadang cucu sayang sama kakek gitu ya. Nah ini kesempatan begini jamaah sekalian, kita dorong-dorong ya cucu kita, anak kita ya, dorong menuju wa yadribunahum ala tarkiha bi ashrin, dan pukullah dan memukul mereka kalau mereka meninggalkannya pada usia 10 tahun. Kata-kata idrib jamaah sekalian itu memang bisa berarti memukul dalam pengertian zahir, tapi idrib itu dalam arti memberikan contoh. Ada kan wa daraballahu masalan gitu ya, dan Allah memberikan perumpamaan. Artinya ketika orang tua mengajak anak untuk sholat, maka orang tua lah yang harus memulai sebagai contoh. Kadang-kadang ada orang tua nggak nyuruh, tapi karena rajin memberikan contoh kepada anak, sehingga anak ngikut. Walaupun kadang-kadang ada orang tuanya rajin, anak romanya boro-boro mau ke masjid.
Tapi hendaklah ini baik himbauan secara model gitu ya, kita mencontohkan sholat sambil mengajak, menyuruh menuju kepada masjid gitu ya mas sekalian. Karena kaitannya dengan firman Allah nih, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang-orang beriman, ini panggilannya cakep ya. Wahai orang beriman, qu jagalah anfusakum dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, naro dari api neraka. Ini kata-kata ku zaman sekarang itu berasal dari kata waqa yaqi wiqaya. Artinya melindungi ya. Qi satu orang, dua orang, banyak ku tuh. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Jadi seolah kita perintahkan Allah nih, ya Allah lindungi kami. Nah, waqina itu hasilnya tunggal karena Allah memang ya Allah lindungi kami. Waqina qi. Kalau berdua ku banyak kalau berdua kuwa, kalau banyak ku tiga dan lebih. Jadi jagalah dirimu wahai ya, orang-orang beriman. Nafsun satu, anfus ya, banyak jiwa-jiwa gitu ya. Wa ahlikum dan keluargamu, asalnya wa ahlinakum, nunnya dihilangkan. Tapi asalnya wa ahlinakum karena mudhof nunnya dihilangkan. Jadi ahlun, ahlani, ahluna. Karena kedudukannya sebagai objek wa ahlikum, asalnya wa ahlinakum gitu ya Mas sekalian. Naro dari api neraka. Makanya ukuran kesuksesan kita adalah bagaimana kita sekeluarga bisa berjumpa di sorga. Anak mantu gitu ya, ketemu di sorga. Dari sekian keluarga-keluarga, katakanlah satu RT kan ya, masya Allah, ketemu di sorga nanti. Ini RT yang ada di Purikatika, gitu ya, ketemu di sorga, masya Allah. Jadi kawan-kawan kita nih yang ada di Masjidul Ittihad, ini rame-rame masuk dalam iman keluarga, ku anfusakum. Jadi keluarga yang paling kecil ya, ibu bapak anak, tapi keluarga lagi dan bisa lagi satu komunitas seperti ini nih. Masya Allah, kalau kita sama-sama masuk surga kan enak banget begitu ya. Begitu ya mas sekalian ya. Saling mengingatkan ya. 5 ruwiyah Ibnu Umar sebagaimana diriwayatkan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW bersabda Rasulullah, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat sementara mereka sudah memasuki usia 7 tahun. 7 tahun. Udah mulai TK ya? Bukan TK, kelas 1 SD kan ya? Nah itu sudah mulai matang, sudah mulai bisa membedakan ya. Jangan didiamkan ya. Berikan pemahaman tentang perlunya ibadah kepada Allah. Wadribuhu 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah mereka ya atas perintah sholat, maksudnya dengan alasan sholat. Wahum abna'u 'ashr, sementara mereka pada usia 10 tahun, berarti usia umur 4 kelas 4 SD, 5 SD, yaitu sudah mesti keras ya. Jangan sampai anak tidak mau sholat. Ya makanya kalau puasa mungkin karena kayak fisik ya mungkin kalau kelas SD tuh setengah hari ya kan ya. Tahun pertama setengah hari, tahun kedua setengah hari, tahun ketiga full. Nah ini kan pembelajaran untuk puasa. Karena kalau ini nggak dibiasakan ya, karena saya perhatikan nih mereka yang kecilnya sudah didik puasa, udah dewasanya nggak ada hambatan. Tapi kalau dari kecilnya boleh latih puasa, udah gedenya bohong mulu, ya. Bilang sama emaknya puasa, nggak tahu nggak puasa, gitu ya. Banyak memang kita lihat seperti itu jamaah sekalian. Ya. Wa farriqu bainahum bil madaji, dan pisahkan anak-anak kita ya bil madaji. Maksudnya gini, kalau sudah perempuan, laki udah dewasa ya kamarnya dipisah, yang perempuan kamar sebelah, yang laki kamar sebelah. Ini bagian daripada pendidikan kepada anak. Jadi kalau sudah agak besar dikit ya kamarnya jangan jadi satu ya. Apalagi sudah jelas sudah membedakan mana laki-laki mana perempuan. Jadi dipisah aja Mas. Wa fariqu bainahum bil madaji.
Fahadha ta'lim yahmiluhum ala ma'rifatil ahkam, dan ini merupakan bentuk pembelajaran yang mereka sudah mulai tahu ya tentang ma'rifatil ahkam, pemahaman tentang hukum-hukum dalam Islam ya. Jadi sudah mulai itu jemaah sekalian ya, siapa Allah, siapa Muhammad, bagaimana sholat, bagaimana puasa gitu. Jadi masya Allah ini luar biasa ya jemaah sekalian. Artinya berjamaah itu memang luar biasa. Ini mengajakkan gerak ya kan dalam satu keluarga ya. Jadi dengan sholat itu mampu menghidupkan ya komunikasi, gerak dalam keluarga ya, atau bahasa kerennya mendinamisasikan ya kan kehidupan keluarga. Ya subuhnya, ya maghribnya, ya isyanya, masya Allah. Mungkin kalau siang kan pada kerjaan gitu ya, gitu ya mas. Wa i'tiyadu ala fi'liha, dan membiasakan melakukannya. Jadi kalau sudah biasa, nikmat, lama-lama enak begitu. Jadi awal-awal berat, tapi ketika dibiasakan menjadi kebutuhan ya, yang sebagaimana kita laksanakan ya. Kalau orang yang sudah biasa sholat, itu satu waktu kelupaan dan sebagainya, pasti hatinya ketakutan. Ya karena sadar itu suatu bentuk dosa, pengingkaran terhadap kewajiban. Tapi kalau yang biasa meninggalkan, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, udah biasa. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Dia melalaikan kewajibannya kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mata balagul hilm, maksudnya dan ketika dia sampai usia hilm, itu artinya ihtilam. Kalau sudah mimpi baligh gitu ya. Nah, saru mukallifina biha, sudah menjadi mukallaf dia. Jadi orang-orang muslim yang sudah menjadi status mukallaf berarti sudah mencapai akil baligh dan sudah mulai ada status berdosa manakala dia meninggalkan kewajiban sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syar'an, secara syariat ya, wa tawajjaha nahwahumul khitab, artinya sudah mulai fokus ya kan mengarah kepada kewajiban dia. Dan dia menyadari walazimatul faraid, mana kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan, wasail ahkam, dan seluruh rangkaian hukum yang telah dibebankan kepadanya sebagai seorang mukallaf gitu. Ya, jadi bukan mu'allaf. Kalau mu'allaf orang yang baru masuk, tapi kalau mukallaf ketika seorang sandangan predikat muslim kemudian bersyahadat, artinya ada kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan, namanya mukallaf. Dan sejak dini harus sudah diajarkan. Yang kedua jamaah sekalian, etikanya adalah al-qiyam ba'da iqamah, berdiri setelah qomat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu ya. Nah, pertanyaannya kapan mulai berdirinya? Apakah ketika mulai qomat langsung berdiri, atau qomat setelah selesai, atau di tengah? Pada kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah ya. Nah, ini jamaah sekalian, yustahabbu lil imam ya, maka disunahkan bagi imam. Ada istilah yustahabbu, ada istilah mandub, ada istilah nafilah, itu istilah sunnah jamaah sekalian ya. Wa may yuridus shalah, bagi orang yang salat qaiman, berdiri ya kan. Allah yaquma lis sholati, tidaklah berdiri seorang untuk salat illa ba'da ayyafrugha al muazzin, kecuali setelah muazzin selesai ya, minal adzan wal iqamah, dari azan dan iqamah. Namun ada keterangan jamaah sekalian, kalau buat orang-orang muda qomat selesai bangun enggak apa-apa. Tapi kalau orang tua pada kalimat qad qamatis shalah bangun. Alasannya apa jamaah sekalian? Fisik. Jadi kalau yang agak tuaan, fisiknya kan bangun agak susah kadang-kadang. Iya. Misalnya berat atau faktor dengkul gitu ya. Jadi jangan pas qomat selesai bangun, tapi yang agak tuaan atau agak sulit, begitu kalimat qad qamatis shalah itu bangun. Ya. Yang mudaan setelah muazin selesai qomat silahkan bangun. Kan kalau yang muda normalnya sikut banget, ya kan ya, gampang banget dirinya. Nah kalau yang tua kan normalnya udah ada dengkulnya agak susah, kan begitu ya, kira-kira karena faktor umur dan sebagainya. Gitu jamaah sekalian, ya.
Wa li'anna al-imam wa ghairuhu masyghulun bi ijabatil muadzin wal muqim, ya. Jadi ketika azan maka kita sebaiknya sibukkan ya dengan menjawab jawaban muazin. Ikuti ucapan muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita ngikutin tuh. Ya, sampai selesai. Ada fadilahnya, apalagi sampai doa. Ya Allahumma rabba di da'watit tamah wassalatul qaimah dan seterusnya. Insyaallah jemaah sekalian, dosa kita akan bergugur. Amin ya rabbal. Jadi kalau Bapak ke masjid udah berapa rangkaian tuh Pak yang Bapak lakukan sudah mengurangi dosa-dosa. Mulai keluar rumah, malaikat berdoain kan ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ketemu sahabat di jalanan, salam ya kan, senyum udah sedekah. Jabatan tangan di jalanan, ketemu sudah gugur ya kan, sebelum tangan dilepas. Masuk masjid doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, dapat kecuali ya kan? Belum sholat sunnahnya, belum zikirnya. Nah, menjawab muazin juga sama. Allah gugurkan dosanya, masya Allah. Jadi inilah satu kemuliaan umat Muhammad jemaah sekalian. Ya. Wa ammal ajiz, adapun orang yang lemah, anil qiyam dari bangun, mimma yuridus shalah, bagi orang yang ingin salat qaidan aw muttaji'an, baik dia duduk ataupun berbaring. Jemaah sekalian, ya. Jadi kalau ada yang lemah ya duduk ya, berarti dia tidak bangun gitu ya. Yang berbaring juga tidak duduk kan begitu jemaah sekalian. Ya, fatawajjah lis-shalah aqibal intihad. Jadi pilih yang terakhir lah. Ya, setelah qomat selesai, ya kan, baru duduk ya. Tapi di sini kan nggak ada yang maksudnya yang berbaring mah nggak ada ya. Semuanya dalam keadaan berdiri ya ataupun duduk jemaah sekalian. Wa man kana dakhil ila masjid, adapun orang yang masuk ke masjid asna al-iqamah, sementara sudah iqamah, fala yustahabu lahul julus, maka ia tidak disunahkan untuk duduk. Ya, liyaquma illa shalah ya, sementara diorientasikan hanya untuk sholat. Jadi kalau udah qomat jemaah sekalian, enggak usah sholat sunnah. Misalnya Bapak masuk nih, ya udah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Imam udah siap tuh di depan. Dia sholat sunnah. Ya, itu enggak perlu. Langsung menuju sholat fardu. Gitu jemaah sekalian. Ya. Bahkan satu keterangan nih, ketika misalnya kita sholat sunnah, tahu muadzin atau muqim istilahnya, azan apa qomat, dia nggak tahu ada orang di situ, sudah bisa 2 rakaat lah ya, udah 1, itu dibolehkan meninggalkan sholat sunnahnya, dia langsung menuju sholat fardu. Cuman kan kita kadang-kadang ada etikanya, sebelum qomat itu melihat ke belakang kan, ya ada jamaah yang masih sholat, ditungguin dulu kan gitu ya. Gitu. Tapi barangkali misalnya ada masjid gede kan, ya kan, ya kayak di Istiqlal kan kita banyak ribuan orang tuh ya, kan nggak mungkin kita nungguin sekian orang begitu, ya. Nah kalau qomat langsung qomat, nah itu boleh Pak jemaah sekalian, ya. Nah kalau kita ada etikanya, jadi lihat dulu kanan kiri ke belakang ada yang masih sholat nggak, setelah selesai baru kita qomat. Walaupun sebenarnya tidak harus menunggu, ya, nunggu orang sholat sunnah. Tapi kalau sudah ketahuan ada orang yang qomat, ya kita tidak harus sholat sunnah, langsung ikut sholat fardunya gitu jemaah sekalian. Ya. Yang ketiga, taswiyatus sufuf, merapikan saf. Ya, saf barisan ya. Yustahabul imam, maka imam disunahkan. Ya. Allah yahrumu hatta yaswiya bainas sufuf. Imam hendaknya tidak takbiratul ihram sebelum dia merapikan barisan-barisan. Tuh jemaah sekalian. Makanya perlu lihat kanan kiri gitu ya. Jangan misalnya sudah qomat, imam ke depan langsung takbir. Ya, makanya perlunya kalimat sawu sufufakum. Kalimatnya kan lengkapnya sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Karena sungguhnya samanya
rapinya saf itu bagian dari kesempurnaan sholat ya mas sekalian ya. Pak Ustadz pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh, ya kan ya. Cuman karena ini kaitannya dengan meniru Nabi, pakai bahasa Arab. Boleh sawu, boleh istawu kalau di Madinah. Ya di Madinah, istawu gitu ya. Jadi kita ingat di sana gitu, ya. Sholat istawu boleh. Jadi boleh sawu, boleh istawu. Gitu. Bahkan ditambahkan istawu wa'tadilu gitu ya. Nah itu boleh sekali ya. Wa ya'muru man khalfahu minal ma'mumin bitaswiyatis sufuf qabla al-ihram. Dan memerintahkan orang yang di belakangnya minal ma'mum daripada makmum yang ada bitaswiyatis sufuf merapikan saf qabla al-ihram sebelum takbiratul ihram. Maksudnya apa jemaah sekalian? Ini barisan pertama nih, ya kan? Ini yang di baris pertama, ingatin yang belakang boleh, ya kan? Ya, kanan kiri itu boleh, mengingatkan supaya barisan rapi. Jadi makmum juga diminta peran sertanya juga sini, jemaah sekalian ya. Jangan sampai safnya berantakan begitu, ya. Wa idza kana al-masjid kabiran, apabila masjid gede, masjid besar, yustahabbu lahu ayyamura rajulan bitaswiyatiha, maka disunahkan ada seorang ya yang merapikan. Jadi kalau misalnya bapak misalnya sawu sufufakum ya kasih tahulah ya ada seorang yang memintakan ya supaya merapikan. Misalnya kalau gede banget kan ya per barisan ada, ingetin aja saf rapi lurus gitu ya, jadi diingatkan ya mas sekalian. Bahkan kalimatnya di sini wa yatufu alaihim. Itu bahkan kalau bisa ada yang ngider tuh ya. Tapi kan sekarang jarang ya, kesadaran dari masing jamaah lah supaya nggak repot ya kan. Masing-masing kesadaran jamaah melihat sebelah kanannya. Lihat sebelah kanannya ya kan. Harus jengkal ya sekarang. Ya. Lihat sebelah kanannya, masing-masing lihat sebelah kanannya kan lihat ya. Jadi walaupun ada kalimat wa yatufu alaihim muter gitu ya. Nah ini tapi kan kalau muter kayaknya khusus besar ya kan. Nah ini kesadaran sendiri lah. Ayunadi fihim, bahkan dipanggil-panggil gitu ya, artinya diteriakin gitu ya, jamaah sekalian. Wa yustahabbu likulli wahid, dan disunahkan bagi setiap jamaah yang hadir ya minal hadirin ayyamuru bidzalik, memerintahkan untuk merapikan salat, merapikan saf jamaah sekalian ya. Man ra'a minhu khilalan, barangkali ada yang melihat ada celah-celah, ada rongga-rongga. Jadi kalau Jumat tuh, ya misal Jumat ya terutama khususnya kan ya, ayo maju gitu kan. Nah maka sebelum itu biasanya protokol ngasih tahu kan, jamaah ini depan masih kosong, kan belum sholat tuh ya, itu bagus. Ayo jangan di belakang semua, sini ke depan kosong, ya kan begitu. Nah itu protokol. Nah, pada saat dimulai ya, man ra'a minhu khilalan ya, barang siapa yang melihat di antara saf yang kosong tuh fi taswiyatis suf, untuk menyempurnakan safnya gitu. Jadi lihat kanan ya, tapi kalau misalnya kira di belakang kosong, ayo maju ya. Ya, di depan kosong kita masuk maju begitu. Ada kewajiban makmum juga ya, mengajak supaya meluruskan saf juga ya sekalian. Nah ini bagian dari apa ya Mas? Fa innahu minal amri bil ma'ruf wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini merupakan bagian dari amal ma'ruf. Jadi jangan disangka enggak ada pahalanya tuh. Ada pahala. Dan dianggap bekerja sama 'alal birri wat taqwa, kebaikan dan takwa. Jadi takwa bersama-sama ya. Li'anna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, karena sungguhnya kerapihan saf itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Jadi luar biasa Islam itu ya maksudnya. Soal begini aja sedetail mungkin ya kan ya diajarkan agar memang benar-benar rapi, ibadahnya cakep, itu kan ya, masya Allah ya. Nah insya Allah ya mas kan, ini kita nanti berbondong-bondong juga begini nih masuk surga dalam barisan yang rapi ya kan ya, menuju surganya Allah, masya Allah, para nabi, para wali-wali Allah, terus kita dan umat Islam kan gitu ya, berbondong-bondong, masya Allah, enak banget gitu, rapi baris gitu kan. Makanya di doa
kamilin ada kan? Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin. Di bawah bendera panji Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti kita akan datang berbondong-bondong menuju surganya Allah. Allah, masya Allah, enak banget begitu ya. Wal muradu bi tasbatis subuh, dan yang dimaksud dengan merapikan saf itmamul awal fal awal. Jadi merapikan dari saf yang pertama lanjut begitu. Kalimat summal awal fal awal itu begitu. Jadi baris berbaris. Sehingga jamaah sekalian, Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya, saf yang terbaik adalah saf pertama. Kemudian saf kedua. Itu ada malaikat. Saf pertama, kedua. Bahkan dalam keterangan lain juga kalau saf pertama itu badana. Badana itu di atas sapi, ya sekelas bison lah. Atau kalau kita mungkin limosin. Ya, sapi limosin yang gede Pak ya. Nah, itu saf pertama. Pertama, kedua itu limosin. Barisan berikutnya sapi yang biasa. Barisan berikutnya kambing. Yang paling ujung telur. Nah, yang sayang apa Pak? Dia udah cakep nih, udah mandi, berpakaian terbaik, berwarna putih, pakai sorban, berwangi-wangian, ya kan ya? Udah salat sunnah mandi Jumat, gitu kan ya? Udah cakep tuh. Datang paling awal, mubadiroh, ya kan? Tapi sayang apa? Dia milihnya tempat belakang. Mojok lagi. Mojok. Kadang-kadang ada kebiasaan begitu Pak. Itu Jumat udah jitek, ini tempat gue di sini, makanya lu jangan kemana-mana, jangan diisi. Ada begitu kan? Nah kalau begitu sayang, walaupun istilahnya udah cakep udah tuh, ya kan? Cuman nggak kebagian badananya, nggak kebagian bisonnya, gitu. Udah pilih sayap kanan, sayap kiri depan mungkin untuk khotib sama muazzin gitu ya. Pilih sayap kanan, sayap kiri, gitu. Ya, insya Allah jamaah sekalian, karena itu dianggap hari raya kita. Ya, ada Idul Fitri, ada tapi hari Jumat adalah hari raya kita. Ya, itulah jemaah sekalian yang namanya maghfirah, yang namanya rahmat, itu Jumat itu luar biasa. Dan itu istilahnya sebagai apa? Reward ya. Kadang-kadang fluktuasi iman kita kan naik turun. Tapi begitu orang yang hadir dalam sholat Jumat, sang khatib memberikan wasiat kan, usikum wa nafsi bitaqwa. Maka tidak sah khatib kalau tidak berwasiat tentang takwa. Jadi sebenarnya esensi dari khatib Jumat itu adalah pesan takwa aja. Walaupun memang kadang-kadang ditambahin nggak apa-apa, tapi berisi nasihat, gitu ya. Tapi esensinya adalah pesan takwa. Takwa yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhkan segala larangannya. Makanya nggak boleh kalau khatib itu ceramah dikaitkan dengan politik, apalagi curhat, ya kan ya? Ya kan? Nggak boleh. Pesannya hanya mengajak kaum muslimin meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian. Wasaddal faraj artinya mengisi celah-celah. Kemudian wa ayyatahadza alqaimuna fiha. Jadi mensejajarkan orang berdiri itu ya kan, lihat sebelah kanan ya. Kemudian bihaitsu la yataqaddam sadru ahad. Jadi dadanya jangan ada yang maju ke depan, maju ke belakang gitu ya. Jadi memang harus rapi banget ya mas kalian. Kemudian wala syai'inu ala man huwa bijambi. Jadi yang kanan kiri samping gitu ya. Betul-betul harus rapi nih ya mas kalian ya. Sehingga insya Allah mendapatkan kesempurnaan sholat. I'tadilu fi sufikum. Rapikan saf-saf kalian. Wa tarasau. Bariskan dengan rapat ya kan. Fa inni arakum man wara'a zahri. Kata Nabi nih, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang. Jadi Pak Nabi Muhammad itu walaupun Allahu Akbar, Nabi menghadap ke depan, ya, tapi Nabi mampu melihat kerapian saf di belakang. Satu mukjizat Nabi Muhammad, Allahu Akbar. Kan dalam satu riwayat di antara mukjizat Nabi kan ini satu, yang kedua Nabi kan nggak pernah merasakan panas. Jadi kalau dia pergi keluar itu awan selalu mengiringi. Ya binatang juga kayaknya sama Nabi istilahnya hormat lah begitu, termasuk pohon-pohon dan sebagainya. Ya bahkan ada pohon yang merasa kalau Nabi nggak singgah ya kan, dia bersedih gitu. Ada dalam riwayat begitu mas kalian. Ya itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW.
Ya, keringatnya wangi gitu ya. Faqad ra'aitu ahadana yulsiqu mankibahi biman kibi sahibihi wa qadamu bi qadamihi. Maksudnya aku melihat salah seorang di antara kita ya, yulsiq itu berdampingan, mankib pundak. Mankib bimankib, pundak dengan pundak. Sahibuhu, kemudian qidam bi qidamihi. Tumit dengan tumit. Tapi tidak harus pemahamannya diinjak. Paham Pak ya? Silakan rapat ya kan ya. Tapi jangan sampai nanti gini Pak. Kita ramanya sibuk nyari kaki, jangan. Insya Allah kalau misalnya pundak udah nempel, kan ini kan ya kan ya. Kalau ini sudah nempel, itu sudah masuk kategori sempurna dalam berjamaah. Ya. Jadi nggak harus diinjak kakinya. Yang penting pundak ketemu, kaki ketemu, tapi tidak harus istilahnya, mohon maaf ya, misalnya ngengkang gitu ya. Karena kan posisi apa namanya berdiri kan yang nyaman kan sebenarnya sesuai dengan kebiasaan kita berdiri ya, betul kan? Gitu. Jadi ini nempel, ini juga biasa gitu ya. Gitu. Nah itu begitulah kira-kira ya. Tidak harus dia melebarkan tumit, tapi perjumpaan tumit atau kaki sama sekali. Ada dua kalimat yang diucapkan Rasulullah, sawu sufufakum fa inna taswiyata suhuf min tamim shalah. Tapi pada hadis yang lain, fa inna taswiyata suhuf min iqamatis shalah. Jadi ada dua matan hadis ya. Jadi min tamamis shalah, ada min iqamatis shalah. Silakan dipilih yang mana saja boleh. Terus kalau salat berjamaah yang ada azannya, Bapak nggak perlu imam mengucapkan as-sholatu jami'ah, nggak perlu. Kalau yang nggak ada azannya, baru Bapak imam ini mengucapkan as-sholatu jami'ah. Kayak tarawih kan nggak ada azan tuh. Nah itu baru sholatut tarawih, ya kan? Jami'ah rahimakumullah. Karena memang nggak ada azan. Jangan ada azannya, terus pakai as-sholatu jami'ah, nggak usah. Ya itu bedanya mas kalian. Ya. Yang di rumah. Iya. Oh iya, ini bagus juga nih hadisnya. Bersabda Rasulullah, aqimus sufufa. Ya, tegakkan saf, rapikan saf. Wa hadzu baina manakib. Ya, rapatkan barisan di antara pundak. Wasaddul khalal. Ya, isi celah-celah yang kosong. Walayinu bi aidi ikhwanikum, lembutkan tangan-tangan kalian. Saudara-saudara, maksudnya itu ya artinya ya kita merapikan ini sampai ini lah, artinya jangan sampai nggak lembutkan itu artinya ya dengan cara yang baik gitu ya. Wala tazaru, dan jangan engkau biarkan furujatin, ada celah-celah lisyaitan, untuk setan. Jadi kalau ada celah-celah kosong, setan masuk ya. Itu kaitannya nanti menimbulkan apa? Was-was. Makmum bisa sembahyangnya bisa nggak konsen tuh. Ya, jadi ketika imam begini, makmum ngelamun, gitu ya. Imam baca panjang, ya, karena ada celah, akhirnya ngelamun tuh. Nah, setan tuh dalam sholatnya masih masuk. Ya. Kata Rasulullah, waman wasala soffan wasalahullah. Barang siapa yang menyambungkan safnya, maka Allah akan sambungkan dia. Artinya apa aja mas kalian? Supaya ibadah kita nyambung kepada Allah, rapikan safnya. Ya, jangan sampai ada kosong melompong. Wa man qata'a shaffan, barang siapa memutus saf, jemaah sekalian, qata'ahu Allah, maka Allah akan potong dia. Artinya apa? Ada kewajiban kita juga sampai seorang imam mukmin turut merapikan saf. Ya, kita diapresiasi oleh Allah dengan kalimat begini jemaah sekalian. Ya, supaya kita jangan terpotong, artinya koneksitas kita kepada Allah dalam berjamaah gitu ya. Nah ini jangan kita menganggap sepele tentang barisan saf. Ya, yang menurut kita mungkin tidak biasa, tapi ini sangat penting sekali. Kaitannya dengan ucapan baginda Rasulullah. Ya. Kalau merapikan saf, menyambungkan saf, insya Allah Allah sambung. Loh. Tapi kalau yang melihat ada saf yang kosong, kemudian kita membiarkannya. Nah ini kalimatnya qata'ahullahu. Memotong bukan berarti motong secara fisik,
Tapi bisa jadi ya koneksi hati kita kepada Allah menjadi terputus gitu jamaah sekalian. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian ada di sini maudhi'ul imam wal makmum, tempat imam dan makmum. Jadi yustahabu ayakuna imam wal makmumun fi irtifa'in wahid. Disunahkan ya keberadaan imam dan makmum itu dalam ketinggian yang sama. Ini pas bagus nih. Ketinggian yang sama, ya. Wa yakrahu ayyakuna maudhi'al imam dan dimakruhkan tempat imam itu a'la min maudhi'il makmum, lebih tinggi dari tempat makmum. Ya. Ini udah bagus sejajar. Ya, jadi tapi mungkin ada beberapa masjid ya antara imam dan makmum terlalu jauh. Kalau sedikit sih ya nggak apa-apa lah. Tapi jangan sampai sampai berapa senti gitu ya. Kalau misalnya undakan untuk nat apa sih gitu ya, itu masih oke lah. Tapi ini idealnya itu sama tuh jamaah sekalian ya. Ini ada hadisnya jamaah sekalian bahwa Abu Mas'ud Al-Badri ya jazbah Uzaifah, menarik sahabat Uzaifah. Inna shalla ala dukani murtafi, ketika dia sholat di atas tempat yang lebih tinggi. Wan nas asfala min, sementara yang lainnya jamaah ada di bawah. Ya. Hatta anzalahu, sehingga dia menurunkannya. Ya. Kemudian wa qala lahu, berkata kepadanya, "Ama alimta anna ashabaka, apa engkau enggak tahu bahwa sahabat-sahabatmu yukrihuna, ya, memakruhkan, artinya enggak suka gitu ya, enggak pas gitu ya. Ayusul imam, bahwa imam salat ala syai' di atas suatu, wa hum asfalu min, itu yang lebih rendah. Jadi jangan sampai ada jarak antara imam dan makmum dalam posisi berdiri ya. Itu jamaah sekalian. Qala Uzaifah, berkata Uzaifah, bala, iya benar. Qad zakartu dzalik, aku telah ingat hal itu. Hina zazabtani, ketika engkau menarikku gitu ya, diingatkan. Ya, jangan sampai salat posisi imam lebih tinggi dari makmum. Walaupun jemaah sekalian ada keterangan lain nih ya. Walakin wa kadzalika yakrahu ayyakuna ma'al imam. Demikian juga sama nih Pak. Posisi makmum lebih tinggi dari imam. Terbalik ya kan ya. Nah, jadi walaupun mungkin misalnya kontur tanahnya, tapi kan kalau posisi kan sama semuanya ya gitu. Ini enggak boleh juga sama ya. Ala mustawil wahid, dia berada tingkatan yang sama ya. Walakin yustahabu wa yajuz, akan tapi boleh nih irtifa'u maudhi'il imam li hajatin, boleh posisi tingginya tempat imam karena hajat ya. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, berkata Rasulullah SAW ya, berkata sahabat ini, shalla Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW pernah sholat alal mimbar, di atas mimbar. Wan nasu wara'u, dan manusia jamaah maksudnya wara'u, ada di belakangnya. Fa ja'ala yusalli alaihi, kemudian Nabi Muhammad sholat di situ. Summa yarka, dia ruku ya. Kemudian summa yarji'ul qahqari, dia kembali ke belakang. Wa yasjud 'alal ardi, dan dia sujud ya. Artinya apa? Ada riwayat yang memang pernah kejadian seperti ini jamaah sekalian ya. Tapi ini sifatnya hajat karena kebutuhan mendesak ya. Tapi ini udah bagus nih, sejajar ya. Enggak lebih tinggi jamaah sekalian ya gitu. Kemudian yang terakhir lagi dah, adabnya jangan sampai kita sholat jamaah enggak mendapatkan takbiratul imam. Kalau bisa kita mendapatkan takbiratul imam. Itu insya Allah kita mendapatkan keafdoliyahannya ya, sholat berjamaah. Mungkin ada setan jawab jamaah sekalian, ini pas jam 6 ya, silakan. Ini salat jamaah hukumnya ya. Karena ada yang mengatakan wajib bagi laki-laki. Dalilnya aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah, warka'u ma'ar raki'in itu rukuk bersama rukuk adalah salat jamaah. Artinya wajib bagi laki-laki. Kemudian juga Nabi sendiri ingin membakar rumah ya sahabat yang tidak datang ke masjid. Lalu ada sahabat yang buta, kalau perlu kamu merangkak datang. Nah, itu artinya
hukum sholat itu apakah wajib atau hanya sekadar sunat yang dapat dilalaikan begitu saja, Mas Isan? Jemaah sekalian, ini kalau saya pada pertemuan sebelum sudah ada ya. Memang ketika Nabi mengatakan sholat fardu jamaah itu 27 derajat. Kemudian mengenai orang buta, kemudian membakar itu ya. Artinya kan ini penekanan ya. Walaupun Nabi menggunakan kata-kata kinayah ataupun sindiran, ini menekan pada sangat pentingnya berjamaah. Sekalipun misalnya kita berhalangan karena faktor, nah sebutkan ya, hujan, banjir, sakit, ya kan ya. Tapi selagi kita mampu untuk berjamaah, maka berjamaah. Karena di balik berjamaah di masjid itu fadilahnya itu sangat luar biasa. Jadi ketika misalnya nggak sholat, tapi dia mungkin katakanlah misalnya dalam sebulan misalnya ya, dia misalnya dalam seminggu hanya dalam sebulan dia nggak melaksanakan misalnya 4 kali, 5 kali, itu masih oke lah. Tapi kalau berbulan-bulan, ya kan ya, dia nggak sholat di masjid, ya kan ya, kemudian tidak nongol, ya kan, kepalanya gitu ya. Padahal kan kata Nabi kan jangan sampai kita itu wujuduhu ka'adami, ada tapi seperti enggak. Dia ada sih warga RT 02 bisa gitu ya, tapi enggak nongol di Masjid Nurul Ittihad, kira-kira gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu jemaah sekalian. Walaupun memang para ulama berbeda pendapat, tapi kaitannya ya kan, karena ini sebagai forum yang luar biasa. Jadi sebenarnya forum jamaah itu forum yang luar biasa ya buat umat Islam. Karena kapan lagi kita bisa berkumpul, berkenal, bersilaturahim kecuali dalam forum sholat berjamaah. Mungkin dalam forum tahlil bisa ketemu, gitu ya. Itu pun kadang-kadang ya susah, malu. Dia mah hadir kalau tahlilan doang, ada berkatnya. Ya kan, betul nggak Pak? Ya kan? Ada gitu yang berkatnya misalnya tajir kan? Ini mah ada berkat, ada amplop, ada sejadah. Ya kan? Dia hadir. Itu sebenarnya malu sendiri dia, betul nggak Pak? Ya kan, itulah sebenarnya di balik itu dari sisi kemanusiaannya, muamalahnya ada banyak fadilah. Ada kontrol sosial. Ini Pak Haji Wondo mana di rumahnya nggak nongol-nongol, gitu kan ya? Atau Pak Haji Asep atau Pak Haji apa gitu yang nggak nongol-nongol ya? Ada kontrol, absen, walaupun kita nggak pakai absen. Dia sakit, akhirnya apa? Ayo kita rame-rame ke sana, betul nggak Pak? Wih benar-benar luar biasa ya sekali, ya. Makanya kalau tadi bilang nggak ada alasan orang buta, ya kan? Memang benar penekannya. Ya, selama dia mampu berjalan silakan. Apalagi kayaknya dalam sholat subuh kan, seandainya kita orang beriman tahu kebaikan yang ada dalam sholat subuh berjamaah, dia akan datang walaupun merangkak-rangkak coba, ya kan? Jadi masya Allah. Dan yakin aja mas kalian, orang-orang yang menjaga suatu jamaahnya, yang saya perhatikan gitu ya, itu insya Allah dia sehat. Ya, amin ya rabbal. Kemudian kayaknya juga hidupnya juga kayaknya walaupun ada masalah tapi kayaknya jiwanya tenang. Kemudian dalam wajah-wajahnya ada kalimat siyamas sholihin, tanda orang-orang soleh. Amin ya rabbal. Itu kelihatan gitu ya. Jadi itu Pak Haji ya. Jadi kita dorong sebenarnya ya. Itu luar biasa ya, 27 derajat walaupun nggak sebut derajat karena artinya lebih tinggi kan gitu. Dan secara orang sholatnya khusyuk ada dengan berjamaah. Ya ketika imam itu Allahu Akbar, masya Allah, ya kan ya. Udah gitu Pak, kita berjamaah, kekurangan kita dalam sholat itu paket. Artinya apa? Insya Allah ya kan Allah sempurnakan. Beda kesendirian, Allahu Akbar, lupa rakaatnya, ya kan? Tapi kalau jamaah ada komando, betul kan? Masya Allah. Jadi jauh lebih sempurna sholat di masjid ataupun di musola ya. Minimal kita punya cara. Pak Ustadz, saya sembahyang sholat jamaah cuma sebulan sekali, nggak apa-apa. Sebulan sekali, ya kan? Tapi lama-lama apa? Ternyata enak ya ketemu Pak Haji Lukman, Pak Haji Ansori ya kan? Ya bertatap muka, wajah-wajah orang soleh, kan gitu ya. Lama-lama tagihan. Itu baru sholat jamaah, lama-lama tambah sholat sunnah apa rawatibnya kan, lama-lama dia pegang tasbih, kan gitu ya.
dia zikir, datang lebih awal. Jangan Pak, intizar sholat ba'da sholat, menunggu dari sholat ke sholat, dari maghrib isya Bapak nunggu aja di sini, itu sama Pak, menggugurkan dosa. Udah berapa kali double itu, masya Allah. Ya, jadi intizar sholat ba'da sholat, menunggu dari sholat ke sholat, itu jangan disangka Bapak nggak ada pahala. Dapat pahala, dihapuskan dosa. Bapak tanggung. Maghrib di sini tanggung paling berapa menit gitu kan ya. Udah sambil zikir sholat sunnah ya kan. Sholat sunnah ba'da maghrib, awabin, bidafil bala, istikharah, sholat sunnah mutlak. Enggak lama azan isya. Betul enggak? Atau sholat atau baca Quran. Masya Allah, itu zaman sekarang luar biasa. Walaupun kadang-kadang ada orang habis maghrib, Pak Ustadz saya biasa maghrib makan dulu, saya pulang dulu. Enggak apa-apa, silakan pulang. Tapi sudah melakukan kewajiban maghrib berjamaah. Makanya dalam thariqah itu kalau bisa maghrib memang dia nggak kosong tuh, diisi dengan maghrib ya, itu nggak kosong dia. Sholat sunnah ba'da maghrib, awabin 6 rakaat, istikharah, sholat sunnah mutlak, kemudian lidafil bala ya, itu nggak terasa tuh sholat sunnah. Karena barang siapa yang melazimkan sholat sunnah awabin 6 rakaat, sama dengan dia ibadah sholat sunnah selama 12 tahun. 6 rakaat 3 kali salam Pak. Usolli sunnatal awabin rakaatain mustaqalillahi ta'ala. Nah kalau Bapak tiap hari ngerjain kali 12 aja Pak, masya Allah ya. Jadi umat Muhammad ini luar biasa. Allah sangat mengapresiasi apapun yang menjadi aktivitas kita. Perkara mubahnya jadi pahala, perkara sunnahnya jadi fardu, yang fardunya dapat keutamaan lagi dari Allah. Ya. Jadi optimislah ya. Kita sebagai seorang muslim ya, bahwa Allah sangat mengapresiasi, menghargai kita ya, maka Allah panggil kita menjadi orang-orang yang ingin dimenangkan ya kan ya, hayya 'alal falah. Ayo kita sama-sama mulai kemenangan, insyaallah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Cukup ya. Mudah-mudahan jamaah sekalian apa yang sampaikan ada manfaatnya dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana jam'an masjidul ittihad, jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsina akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Allahumma tuhbina fi taysir kulli amrin asir, fa inna taysira asir 'alayka yasir, fa nas'aluka at-taysir wal mu'afata fi dunya wal akhirah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.